Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Muslimin dan muslimat, ikhwan dan akhwat, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, mari kita buka kajian kita pada hari ini dengan memuji Allah Subhanahu wa taala dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, serta senantiasa mensyukuri nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan pada kita secara berlimpah, utamanya nikmat iman dan Islam, dan khususnya nikmat dipertemukannya kita dengan bulan suci Ramadan, bulan yang diberkahi, bulan yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas bulan-bulan yang lainnya. Kemudian mari kita berselawat kepada Nabi kita, junjungan kita, manusia agung, manusia yang paling kita cintai, suri tauladan kita semua dalam kehidupan, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau dan sahabat-sahabat beliau radhiyallahu taala anhum ajma'in. Muslimin muslimat, ikhwan dan akhwat, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada pagi hari ini adalah tadabbur beberapa ayat-ayat Al-Quran, ya, yang mana kita tahu bahwasanya bulan Ramadan ini adalah bulan Al-Quran, sebagaimana yang dinamakan oleh disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan di dalamnya Al-Quran, yang menjadi petunjuk bagi manusia dan penjelasan dari petunjuk itu sendiri, serta pembeda antara yang hak dan yang batil. Maka sangat berbahagia sekali kita bisa mengisi Ramadan kita ini dengan tadabbur ayat-ayat Al-Quran Al-Karim. Ayat pilihan kita pada pagi hari ini terdapat dalam juz yang ke-27 dalam surat Az-Zumar. Insyaallah kita akan mengkaji bersama, ya, surat Az-Zumar ayat ke-7 sampai ayat ke-9 atau ayat ke-10 insyaallah. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. In takfuru fa innallaha ghaniyyun 'ankum wa la yarda li'ibadihi al-kufr wa in tashkuru yardahu lakum ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور. Baik, ini ayat yang pertama, firman Allah Subhanahu wa taala, in takfuru fa innallaha ghaniyyun 'ankum. In takfuru, jika kalian kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, fa innallaha ghaniyyun ankum, maka sesungguhnya Allah tidak butuh kepada kalian. Kita taat kepada Allah itu adalah kebutuhan kita. Itu adalah untuk kemaslahatan kita sendiri. Allah Subhanahu wa taala tidak akan bertambah kemuliaannya dengan ketaatan kita, dan tidak akan berkurang kemuliaannya dengan kekafiran kita, dengan kemaksiatan kita. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dzalika fi mulki syai'an."
Seandainya orang yang pertama dari kalian sampai yang terakhir, baik dari kalangan jin dan kalangan manusia. Jadi dari manusia pertama sampai manusia terakhir yang akan diciptakan Allah, ditambah dengan jin yang pertama kali diciptakan, sampai jin yang akan diciptakan terakhir kali oleh Allah Subhanahu wa taala, andaikan semua itu jin dan manusia itu dari awal sampai akhirnya seluruhnya berada di atas ketakwaan yang tertinggi, ya. Semuanya berada di atas tingkat ketakwaan yang paling tinggi, hal itu tidak akan menambah kemuliaan Allah sedikit pun. Tidak akan menambah kekuasaan Allah, kerajaan Allah sedikit pun. Allah sudah berada di puncak kemuliaan, puncak keagungan, yang tidak ada lagi keagungan di atasnya. Maka keimanan kita, ketakwaan kita tidak menambah sedikit pun bagi kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Kita beriman, kita bertakwa untuk kemaslahatan diri kita sendiri. Demikian pula sebaliknya. Lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa dzalika min mulki syai'an, kata Allah. Seandainya manusia pertama sampai terakhir, jin pertama sampai terakhir, semuanya berada di atas kekafiran yang paling keras, ya, di atas keburukan yang paling buruk seluruhnya, mana qasadalika min mulki syai'an, itu pun tidak akan mengurangi kerajaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah tidak butuh dengan keimanan kita, sebagaimana Allah tidak akan dimudaratkan oleh kekafiran kita. Maka Allah mengatakan in takfuru fa innallaha ghaniyun ankum. Kalau kalian kafir, maka Allah tidak butuh kepada kalian, ya. Kalian kafir itu nanti akan kalian rasakan sendiri akibat daripada kekafiran kalian. Allah tidak terzolimi sedikit pun dengan kekafiran kalian, ya. Tidak ada yang memudaratkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala yardha li ibadihi al-kufr. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak meridhai untuk hambanya kekufuran. Ya, sebahagian ulama mengatakan, sebagai talib mengatakan, yang dimaksud dengan ibadihi di sini adalah ibadihil mu'minin. Wala yardha li ibadihil mu'minin al-kufra, maksudnya. Jadi Allah tidak meridhai bagi hamba-hamba yang beriman untuk menjadi orang-orang yang kafir. Sebagian lagi ulama yang lain mengatakan wala yardha li ibadihil kufr. Ibadi di sini al-ibad umuman. Semua hamba Allah Subhanahu wa taala, baik yang beriman ataupun yang memang kafir, Allah tidak meridhai dari mereka kekufuran. Allah tidak ridha dengan kekufuran. Meskipun kekufuran itu tidak akan mengurangi kemuliaan Allah sedikit pun. Wa in takfuru wala yardha li ibadihi al-kufur. Wa in tashkuru yardahu lakum. Dan jika kalian bersyukur, maka Allah meridhai kesyukuran itu untuk kalian. Jadi kesyukuran yang dimaksud di sini kata para ulama adalah keimanan dan ketaatan. Wa in tashkuru yardahu lakum. Kalau kalian bersyukur, maksudnya kalau kalian beriman dan kalian taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itulah yang Allah ridhai dari kalian. Yang Allah inginkan secara syar'i, ya, secara keridhaannya, bahwa kita semua ini beriman dan memberikan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di sini kata ulama, Allah tidak menyebutkan kata iman ataupun kata taat, tapi itu bisa dipahami dari ayat, potongan ayat sebelumnya, karena ini kan berpasangan, ya. Sebelumnya kan firman Allah wala yardha li ibadihil kufra. Kata kufur yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tidak meridhai dari hambanya kekufuran. Maka wa in tashkuru yardahu lakum. Apa yang Allah ridhai? Yang Allah ridhai kalian bersyukur. Jadi lawan daripada kekufuran adalah keimanan, ya. Sehingga dimaknai oleh para ahli tafsir, Allah tidak ridho kalian kafir, dan yang Allah ridhai adalah kalian beriman, ya. Baik, wala yardha li ibadihi al-kufra wa in tashkuru yardahu lakum wala taziru waziratun wizra ukhra. Dan seorang yang berbuat dosa, waziratun, tidak akan memikul, ya, tidak akan memikul wizra ukhra, dosa orang lain, dosa pendosa yang lain. Jadi ukhra di situ wazirah, maksudnya wala taziru waziratun waziratan ukhra, itu maksudnya. Jadi
seorang pendosa tidak akan memikul dosa pendosa yang lain. Jadi orang-orang yang berdosa itu masing-masing memikul dosa mereka sendiri-sendiri. Ya, sehingga tidak ada istilah nanti saya tanggung dosamu. Ya, ikut saja sama saya. Mari kita berbuat dosa, mari kita berbuat pelanggaran. Nanti dosamu saya yang tanggung di hari kiamat. Itu tidak ada istilah seperti itu. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Masing-masing orang akan memikul dosanya pada hari kiamat. Ya, kecuali dari sisi bahwa orang yang menyesatkan orang lain, ya, apakah ada orang yang menyesatkan orang lain? Maka dia memikul dosa menyesatkan orang lain. Dan ketika orang tersesat, dia mendapatkan juga dosa seperti itu. Ya, bukan karena dia memikul dosa orang lain, karena si orang yang berdosa ini tetap mendapatkan memikul dosanya. Tapi dosa yang seperti itu juga akan dipikul oleh orang yang menyesatkan dia. Ya. Mengapa? Karena dia menyebabkan orang lain menjadi sesat. Mengajak orang lain kepada kejahatan, mengajak orang lain berbuat kekufuran, ya, mengajak orang lain berbuat dosa, mengajaknya itu sudah berdosa. Ya. Kita berbuat dosa, berdosa. Kita ajak orang berbuat dosa, kita berdosa lagi. Udah dua. Orang yang itu menerima ajakan kita dan dia berbuat dosa, dia akan berdosa. Dan dosa seperti itu juga akan kita pikul lagi. Ya, jadi tiga dosa yang dipikul oleh orang yang mengajak orang lain berbuat dosa. Pertama, dia sendiri berbuat dosa, dia pikul dosanya. Kedua, dia mengajak orang berbuat dosa, dia berdosa lagi. Ketiga, jika orang yang diajak melakukan dosa itu, dia juga memikul dosa seperti itu. Dan orang yang diajak tetap akan memikul dosanya sendiri. Jadi orang lain tidak akan memikul dosa siapapun. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Orang yang mengajak kepada kesesatan, dia akan memikul dosa akibat perbuatan dia sendiri. Wa na'udzubillahi min dzalik. Tsumma ila rabbikum marji'ukum. Kemudian ila rabbikum, kepada Rabb kalian. Allah Subhanahu wa taala ketika menyebut namanya Rabb, ya, Rabb itu menunjukkan makna Ar-Rabb itu adalah Al-Khaliq, Al-Malik, Al-Mudabbir li syu'uni ibadihi, Al-Mutasarrif, ya, fi syu'uni ibadihi. Rabb itu adalah yang memiliki, yang menciptakan, yang menguasai, yang mengatur semua urusan hamba-hambanya. Jadi ketika disebut kata Rabb, nama Allah Ar-Rabb, itu yang terkesan pada kita adalah kebaikan-kebaikan Allah kepada kita. Ya, kebaikan-kebaikan Allah kepada kita. Dia adalah Rabb kita. Dia menciptakan kita, dia memberikan kepada kita nikmat-nikmat yang berlimpah, dia mencukupkan kebutuhan-kebutuhan kita, dia memberikan segala fasilitas kehidupan kepada kita. Ada air, ada udara, ada sinar matahari, ada pergantian siang dan malam, bermacam-macam. Ini semua adalah fasilitas yang Allah berikan kepada manusia agar mereka bisa hidup dengan penuh maslahat di dunia ini. Meskipun manusia sendiri yang kemudian banyak merusak fasilitas yang Allah Subhanahu wa taala sediakan untuk mereka. Jadi Allah sebagai Rabb itu mengingatkan kita. Ketika Allah menyebut dirinya dengan kata Rabb, maka kita yang membaca ayat atau mendengarkan ayat itu ada rasa di hati kita, ada kesan di hati kita tentang kebaikan-kebaikan Allah kepada kita. Betapa baiknya Allah kepada kita. Betapa rahmatnya Allah kepada kita. Karena Allah sebagai Rabb itu tidak membeda-bedakan. Ya, sebagai Rabb yang mengayomi seluruh makhluknya, Allah tidak membedakan. Semuanya diberikan, ya. Untuk dunia ini, apa yang menjadi kebutuhan manusia di dunia, semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak memandang beriman atau kafir. Semua diberikan, ya. Yang beriman, ya, diciptakan sama dengan wujud orang kafir. Orang kafir sama dengan wujud orang beriman. Ya. Tidak berbeda. Misalnya kalau kamu kafir, nanti matamu hilang satu misalnya. Ya. Tidak ada. Sama Allah berikan semuanya. Ya. Beberapa hamba diuji dengan kekurangan pada fisiknya. Misalnya berlaku baik pada orang kafir maupun orang beriman. Berlaku. Jadi bukan karena kafir kemudian nikmat dunia dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Urusan dunia ini Allah itu Rabbul Alamin. Rabbul Alamin, pencipta, pemilik, penguasa, pengayom, pengatur urusan yang mencukupkan segala kebutuhan di alam semesta ini. Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dirinya sebagai Rabb, kita diingatkan tentang nikmat-nikmat Allah kepada kita. Karena itu juga ini terkait dengan kata wa in tashkuru tadi.
ya. Wa in tashkuru juga bermakna mensyukuri, ya. Tadi dikatakan tashkuru di situ dimaksud adalah iman dan ketaatan. Dan iman dan ketaatan itu adalah wujud kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan pada kita. Maka Allah menyebut dirinya kata Rabb di sini, "Tsumma ila rabbikum marji'ukum." Kemudian kalian akan kembali kepada Rabb kalian. Tuhan kalian, Rabb kalian yang di dunia ini telah memberikan berbagai macam nikmat dan fasilitas kepada kalian, yang sudah sangat baik kepada kalian. Tapi di antara kalian masih ada juga yang kafir kepadanya. Di antara kalian juga masih ada yang tidak mau beriman, yang tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Allah menyebutkan namanya Ar-Rabb, seharusnya itu menjadi sadar. Kita menjadi, ya Allah, kenapa saya kufur kepada Allah? Kenapa saya kufur nikmat? Kenapa saya bermaksiat? Kenapa saya tidak memberikan ketaatan kepada Allah? Allah sudah terlalu baik kepada saya. Ya. Allah sangat baik kepada saya. Allah memberikan segala fasilitas ini. Kenapa saya tidak membalasnya dengan kesyukuran? Meskipun Allah tidak butuh kesyukuran kita. Tadi Allah sudah mengatakan in takfuru fa innallaha ghaniyyun 'ankum. Allah tidak butuh dengan kalian. Tapi kita tahu diri, ya, sebagai makhluk yang telah merasakan nikmat yang luar biasa dari Allah kepada kita, tahu dirilah. Meskipun Allah itu tidak butuh dengan syukur kita, tapi tahu dirilah bahwa kita ini wajib untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tsumma ila rabbikum marji'ukum fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Lalu dia akan menyampaikan kepada kalian, memberitakan kepada kalian, fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun, bima dengan apa yang kuntum ta'malun kalian dahulu kerjakan ketika masih hidup di dunia. Tidak ada yang tersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah sebagai Rabbul Alamin, ya, Ar-Rabb itu juga menunjukkan segala sifat-sifat kesempurnaan bagi Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak tidur, dia tidak mengantuk, dia tidak lalai dari apa yang dikerjakan oleh hamba-hambanya. Tidak ada yang tersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah tugaskan malaikat mencatat amal-amal kita, itu bukan karena Allah butuh pembantu. Allah tidak butuh pembantu dalam mengawasi hamba-hambanya. Tapi Allah ingin, itu adalah keinginan Allah. Allah melakukan yaf'alu ma yasha'. Dia melakukan apa yang dia inginkan. Dia ingin ciptakan malaikat, dia ciptakan malaikat. Dia mau tugaskan malaikat sesuatu, dia akan tugaskan malaikat itu. Itu sebagai ujian bagi malaikat tersebut untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena Allah butuh bantuan malaikat. Tanpa malaikat mencatat pun Allah tahu semua apa yang kita kerjakan. Tanpa malaikat mencatat pun Allah dengar semua apa yang kita ucapkan. Tanpa malaikat mencatat pun Allah mengetahui segala yang bahkan sangat tersembunyi dari kita, bahkan yang tersembunyi di dalam diri kita. Semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun, maka Allah akan memberitakan kepada kalian tentang apa yang kalian kerjakan. Nah, catatan-catatan itu nanti menjadi bukti bagi kita. Bukti bahwa kamu dulu berbuat begini, ini ada catatannya. Ya. Dalam hadis kan dikatakan akan dihisab. Hisab itu Allah akan bertanya kepada hamba, hambaku hari ini sekian kamu kerjakan ini. Kita akan mengatakan benar ya Tuhanku. Benar ya. Semua kita akan mengatakan bala ya Rabb, bala ya Rabb, benar ya Allah. Sampai ada orang yang merasa dia pasti binasa. Ketika dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, dia bilang pasti saya binasa. Semua kesalahan, la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Kitab yang tidak meninggalkan perbuatan besar, perbuatan kecil yang sangat tersembunyi, semuanya tercatat dengan lengkap. Orang merasa saya akan binasa. Kemudian ketika dia merasa telah akan binasa, Allah menyampaikan bahwa dia telah mengampunkan semua itu darinya. Subhanallah. Ya, jadi ada hamba yang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dengan istighfarnya, dengan taubatnya, dan dengan kehendak Allah untuk kemudian mengampuni dia. Setelah dia merasa sangat takut, dihisab, melihat catatan amalnya, kemudian disampaikan bahwasanya dosa-dosamu telah diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah berfirman, innahu alimun bidzatis sudur, sesungguhnya dia maha mengetahui bidzatis sudur, dengan apa yang ada di dalam dada manusia. Artinya kalau yang dalam dada saja Allah tahu,
Allah akan kabarkan di hari kiamat nanti niat-niat kita, apalagi yang nampak yang kita lakukan. Yang tersembunyi dalam dada kita saja, apa yang kita niatkan dalam hati kita saja Allah mengetahuinya. Nah, kalau yang tak nampak pun Allah tahu, bagaimana pula dengan yang nampak. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza massal insana dhurrun da'a rabbahu muniban ilaih." Wa idza, dan apabila massal insana dhurrun, ya, massal insana menimpa manusia itu dhurrun, suatu keburukan, satu kecelakaan, satu kesusahan, satu kesulitan, satu musibah, ya. Da'a rabbahu, dia berdoa kepada Rabb-nya, kepada Tuhannya. Ya, da'a Rabbahu, lagi-lagi kata Rabb yang digunakan. Kenapa? Karena kalau kita lagi butuh sama Allah, memang kita yang kita ingat itu adalah Allah Maha Pemberi, ya. Maka di sini dikatakan da'a Rabbahu, berdoa kepada Rabb-nya. Rabb yang tadi memberikan segala nikmat, segala fasilitas. Kalau sakit Allah yang sembuhkan, kalau miskin Allah yang buat dia kaya, kalau dia ada dalam kesempitan Allah yang keluarkan dari kesempitannya. Baru ingat Allah, baru ingat Rabb-nya, Rabb yang selalu berbuat baik kepadanya di dunia ini. Ketika apa? Ketika dia mendapatkan udzur, sakitkah, bangkrutkah, musibahkah, apa saja, baru manusia ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Da'a Rabbahu muniban ilaihi, yakni taiban ilaihi, bertobat kepadanya. Baru bertobat. Setelah dapat musibah, kesulitan, ya, dalam kehidupan, baru mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kembali kepada Allah. Berdoa minta dikeluarkan dari musibah dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi summa idza khawwalahu ni'matan minhu, kemudian setelah itu, apabila Allah khawwalahu, memberikan kepadanya, khawwala itu memberikan nikmat. Khawwalahu ni'matan minhu, Allah curahkan lagi nikmatnya kepada dia. Tadi yang sakit Allah sembuhkan, yang bangkrut Allah hidupkan kembali usahanya, yang miskin Allah cukupkan, Allah kayakan, yang punya kesulitan Allah keluarkan dari kesulitan, yang punya masalah Allah selesaikan masalahnya. Setelah semuanya didapatkan dari Allah, ya, idza khawwalahu ni'matan minhu nasiya ma kana yad'u ilaihi. Dia lupa makana yad'u ilaihi. Makana, ma di sini kata ulama tafsir bisa berarti man kana. Maksudnya Allah itu yang dia lupakan. Ya, nasiya makana maksudnya nasiya man kana. Dia lupa kepada siapa yang dulu dia berdoa kepadanya. Dia lupa kepada Allah. Ya. Penafsiran kedua mengatakan nasiya makana yad'u, ma di situ masdariyah. Jadi makana itu artinya du'auhu. Nasiya du'aahu ilaihi, ya. Dia lupa doanya kepada Allah tadi itu. Jadi bisa bermakna nasiya makana yad'u, bisa bermakna nasiya man kana yad'u. Dia lupa dengan siapa yang tadinya dia berdoa kepadanya, itu Allah. Dia lupakan lagi Allah. Begitu sudah mendapatkan nikmat Allah, keluar dari musibah, lupa lagi sama Allah. Bisa juga bermakna nasiya makana yad'u ilaihi, makana nasiya du'aahu ilaihi. Dia melupakan doanya tadi kepada Allah. Wah, tadi kamu berdoa, kemudian Allah penuhi doamu. Lupa dia bahwa tadi dia berdoa kepada Allah. Ya, inilah sikap manusia. Waktu sempit ingat Allah, minta sama Allah. Ingat Allah itu Rabb. Allah itu Maha Memberi, Maha Kaya, Maha Berkuasa, Maha Mencukupkan. Tapi ketika Allah sudah keluarkan dari kesulitannya, lupa sama Allah atau lupa sama doa yang tadi dia panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nasiya makana yad'u ilaihi min qablu sebelumnya, ya. Tadinya dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ja'ala lillahi andada. Lebih buruk lagi. Sudah dicukupkan kebutuhannya oleh Allah, sudah dikeluarkan dari kesulitannya, malah menjadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa kufurnya manusia ini. Ya, wa ja'ala lillahi andada. Lalu dia menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Kamu tadi sudah berdoa kepada Allah, sudah bertobat pada Allah supaya doamu dipenuhi. Tapi ternyata ketika Allah memenuhi permintaanmu, ketika Allah mengeluarkan engkau dari kesulitan, engkau lupa kepada Allah, engkau lupa pada doamu tadi, dan bahkan engkau malah menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Alangkah kufurnya manusia ini.
Alangkah kufurnya. Makanya wajar tadi di ayat sebelumnya Allah mengatakan in takfuru fa innallaha ghaniyyun. Kalau kamu kafir, Allah nggak butuh sama kamu. Ya, Allah nggak butuh sama kita. Ya. Tapi memang keterlaluan sekali kepada Tuhannya. Tidak pernah merasa berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ja'ala lillahi andada liyudilla an sabilihi. Dia jadikan bagi Allah tandingan-tandingan untuk menyesatkan orang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Siapa tandingan ini? Ada dua penafsiran para ulama. Sebagian mengatakan tandingan di sini adalah orang-orang yang ditaati dalam kemaksiatan. Ya, itu penafsiran pertama. Ja'ala lillahi andada. Dia menjadikan tandingan bagi Allah, maksudnya orang-orang yang ditaati dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pemimpin-pemimpin yang buruk, ya orang-orang yang mencegah dari jalan Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia berikan ketaatannya kepada orang tersebut. Maka jadilah dia namanya syirkut ta'ah. Ya, syirik dalam ketaatan, syirkut ta'ah. Memberikan ketaatan kepada makhluk dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal tadinya Allah curahkan nikmat kepada kita. Orang yang kita taati itu dalam kemaksiatan kepada Allah tidak punya nikmat-nikmat yang bisa diberikan kepada kita. Kalaupun ada sesuatu kebaikan dia kepada kita, itu hanya dia sebagai perantara saja. Dia bukan masdar, dia bukan sumber. Ya, siapapun, kita bekerja pada siapapun, pada pemimpin, perusahaan atau pegawai negeri, ya ASN, PNS, ya katanya digaji oleh negara, digaji oleh perusahaan, itu bukan sumber, itu hanya perantara. Negara bisa bangkrut, perusahaan bisa bangkrut. Ya, kalau Allah bangkrutkan itu perusahaan, dia tidak akan bisa menggaji Anda. Karena perusahaan bukan sumber rezeki, dia hanya perantara. Melalui perusahaan tempat Anda bekerja, Allah berikan rezekinya kepada Anda. Sumber rezeki adalah Allah Subhanahu wa taala. Negara bukan sumber rezeki. Negara kalau Allah bangkrutkan, bangkrut. Ada negara yang bangkrut. Negara bukan sumber rezeki. Dia hanya perantara. Anda bekerja sebagai pegawai negeri, dapat gaji dari negara, itu hanya perantara. Sumber rezeki Anda adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena itu yang harus Anda taati pertama kali adalah Allah Subhanahu wa taala. Sumber daripada rezeki yang sampai kepada Anda, bukan perantaranya. Perantara itu kita berterima kasih kepadanya, kita bersyukur kepadanya bahwa dia merupakan perantara yang Allah jadikan sebagai jalan datangnya rezeki kita. Tapi kalau si perantara ini hendak menyesatkan kita, menyuruh kita hal-hal yang kemudian dimurkai oleh sumber rezeki tadi, kita tidak boleh taat kepada dia. Maka dia menjadi tandingan. Dia menjadi tandingan. Waja'ala lillahi andada liyudilla an sabilihi. Tandingan-tandingan ini akan menyesatkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka sudah memerintahkan kepada sesuatu yang melanggar aturan Allah, ya, maka dia telah menyesatkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Qul tamatta' bi kufrika qalila. Katakanlah Muhammad, nikmatilah kekafiranmu sedikit. Ya. Tamatta' bi kufrika. Kamu tadi sudah butuh sama Allah, minta sama Allah, Allah kasih, ya. Kemudian kamu lupa kepada Allah, kamu lupa doamu kepada Allah, kau buat tandingan-tandingan. Tadi saya baru sebut satu penafsiran, ya, tandingan. Penafsiran kedua itu berhala yang disembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Apa saja yang disembah selain daripada Allah. Dia juga makna tandingan. Ya, jadi tandingan tadi bisa bermakna orang yang ditaati dalam kemaksiatan, bisa juga bermakna yang disembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala, yang menyesatkan dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini semua kekufuran. Maka Allah katakan, qul, katakan Muhammad, tamatta' bi kufrika qalila. Nikmatilah kekafiranmu sejenak. Dunia ini berapa lama sih? Dunia ini kalau kita sudah sampai di akhirat nanti, kita tengok dunia ini, ya, andaikan dunia itu memang masih ada, andaikan mungkin dia berbentuk rekaman misalnya, kita tidak tahu, ya. Tapi ketika kita sudah sampai di akhirat nanti, kita akan tahu bahwasanya ternyata kehidupan dunia kemarin itu seperti pagi saja atau sore saja. Ka'annahum yawma yarunaha lam yalbathu illa ashiyatan aw duhaha.
Ketika kita sudah melihat hari berbangkit itu, seakan-akan kita tidak tinggal di dunia ini kecuali di waktu malam saja atau di waktu pagi saja. Sangat singkat dunia ini. Sangat singkat. Sepanjang-panjangnya umur kita, dunia ini sangat singkat. Kehidupan dunia sangat singkat dibandingkan dengan kehidupan akhirat yang kekal dan abadi. Maka Allah mengatakan, "Qul tamatta' bi kufrika qalilan." Katakan Muhammad pada mereka, nikmatilah kekafiranmu itu sejenak saja. Ya, hanya sebentar saja. Setelah itu akan datang azab Allah Subhanahu wa taala. Innaka min ashabin nar. Sesungguhnya engkau termasuk dalam golongan penduduk neraka. Di dunia kau nikmati kekafiranmu yang hanya sedikit saja waktunya, tapi ketika engkau masuk ke dalam neraka, engkau kekal dalam neraka, di sanalah kehidupan yang sebenarnya. Ya, kalau kehidupan orang beriman, ya namanya kehidupan yang sebenarnya. Tapi kalau kehidupannya orang kafir dalam neraka, la yamutu fiha wa la yahya. Seperti mau dibilang hidup, disiksa terus, ya. Mau dibilang mati, tidak mati juga. Na'udzubillahi min dzalik. Kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha liyadhuqul adzab. Setiap kali kulit mereka matang, Allah ganti dengan kulit yang baru, segar lagi kulitnya. Supaya apa? Supaya dia rasakan lagi pedihnya itu azab Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Tidak ada waktu untuk beristirahat dari merasakan azab. Karena kalau kulit sudah matang kan berarti ya sudah tidak berasa lagi. Kalau sudah habis kulitnya, tidak berasa lagi. Dibuat lagi baru sama Allah Subhanahu wa taala supaya bisa merasakan azab itu. Na'udzubillahi min dzalik. Maka apa artinya kekafiran yang sedikit? Kenikmatan dalam kekafiran yang waktunya hanya sebentar. Ya. Orang yang berakal tentu akan mengutamakan kenikmatan yang abadi daripada kenikmatan dunia yang sedikit dalam kekafiran. Tapi akan berbalas kesengsaraan yang abadi di neraka. Wa na'udzubillahi min dzalik. Amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'iman yahdharul akhirata wa yarju rahmat rabbih. Apakah orang yang qanit? Ya, qanit ini ada dua penafsiran. Ada yang menafsirkan qanit artinya berdiri dalam salat. Ya, membaca Quran. Ya, membaca Quran dalam salat, dalam berdiri yang panjang gitu. Ada yang mengatakan qanit artinya semua ketaatan. Semua bentuk ketaatan. Amman huwa qanitun ana al-laili. Di sepanjang saat-saat malam. Di awal malam, di pertengahan malam, di akhir malam. Amma huwa qanitun ana al-laili. Apakah orang yang melakukan ketaatan atau orang yang berdiri salat membaca ayat-ayat Allah, dua penafsiran tadi, sepanjang malam, sajidan wa qa'iman, dalam keadaan sujud ataupun dalam keadaan berdiri, yahdharul akhirah, karena dia takut dengan akhirat. Maksudnya apa? Dia takut dengan azab yang akan didapatkan orang yang kufur di akhirat nanti. Yahdharul akhirah. Apakah sama orang yang beribadah, yang beramal soleh, ya, di waktu-waktu malam yang panjang, dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam sujudnya, dalam berdirinya, dia membaca Quran dalam berdiri yang panjang, karena dia takut kepada azab akhirat, wa yarju rahmata rabbih, dan dia mengharapkan rahmat dari Tuhannya. Maksudnya, apakah sama orang yang seperti itu dengan orang yang kafir? Ya, tidak disebutkan lagi orang kafirnya karena sudah diketahui sebelumnya kan bicara tentang orang-orang yang kafir. Maka Allah katakan, amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'iman yahdharul akhirata wa yarju rahmata rabbih. Titik di situ. Karena kita sudah paham apa lanjutannya, kata para ulama. Apakah sama orang yang berdiri dan sujud di sepanjang malam beribadah kepada Allah karena dia takut akan azab di akhirat dan dia mengharapkan rahmat dari Tuhannya, apakah sama dengan orang yang kafir? Tentu tidak sama. Maka lanjutannya mengatakan, kul hal yastabil ladina ya'lamun wal ladina la ya'lamun. Katakanlah Muhammad, apakah sama orang yang mengetahui mengenal Allah dengan tidak mengenal Allah, yang mengetahui hakikat kehidupan dunia dan akhirat dengan orang yang tidak mengetahui hakikat kehidupan dunia dan hakikat kehidupan akhirat, yang mengetahui nikmat yang Allah sediakan di surga dan azab yang Allah siapkan di neraka dengan orang yang tidak mengetahui nikmat tersebut dan azab tersebut, apakah sama? Tentu tidak sama. Maka di sini ada keutamaan ilmu. Ya, kalau sebelumnya ada keutamaan apa? Al-khauf
Warroja yahdharul akhirah wa yarju rahmata rabbih. Ini dalilnya khauf dan roja. Dia beribadah karena takut, ya, tapi juga mengharap rahmat Allah. Kemudian setelah itu keutamaan orang berilmu. Apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Orang-orang yang tahu mengenal Allah dengan yang tidak mengenal Allah. Itu kan ilmu, ma'rifatullah. Orang yang mengenal hakikat kehidupan dunia dan akhirat dengan orang yang tidak mengetahui hakikat kehidupan dunia dan akhirat. Kehidupan dunia sementara, akhirat yang kekal abadi. Ada yang tidak sadar dengan itu. Menyangka hidup hanya di dunia saja. Tentu tidak sama. Maka hasilnya pun tidak akan sama. Orang yang tahu tentang kenikmatan di surga dan azab di neraka dengan orang yang tidak tahu itu atau tidak menyadarinya atau melupakannya bahwa ada nanti nikmat di surga, ada azab di neraka. Berbeda mereka, maka hasilnya pun akan berbeda. Berbeda pengetahuan mereka, berbeda kesadaran mereka, maka akan berbeda pula amal mereka. Ketika amal mereka berbeda, iman mereka berbeda, ketakwaan mereka berbeda, maka akan berbeda pula nasib mereka di akhirat kelak. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun innama yatadzakkaru ulul albab. Innama hanya saja atau sesungguhnya hanya, ya. Yatadzakkaru artinya dzakkara yudzakiru mengingatkan. Yatadzakkaru artinya mengambil peringatan, menerima peringatan itu. Yang menerima pelajaran. Ketika diingatkan, oh iya dia ingat. Gitu. Ketika diberitahu, oh iya dia taat. Itu yatadzakkar. Ya. Orang yang mau menerima nasihat, yang mau menerima pelajaran, yang mau mengikuti arahan ketika disampaikan. Itu alladzi yatadzakkar. Innama yatadzakkaru ulul albab. Sesungguhnya yang akan mengambil pelajaran, yang akan mengambil nasihat adalah orang-orang yang berakal. Ulul albab. Orang yang berakal yang sebenarnya adalah mereka yang mengambil pelajaran, yang menerima nasihat-nasihat yang datang dari Al-Quranul Karim dan dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka orang-orang yang berakal inilah yang berakal yang sebenarnya, ya. Karena ada orang berakal, kelihatannya berakal tapi sebenarnya tidak berakal. Orang kafir banyak yang pintar, banyak yang cerdas, tapi dalam urusan dunia. Dia tidak cerdas, dia tidak pintar dalam urusan akhiratnya. Maka mereka tidak berakal sebenarnya. Akal mereka pendek, ya. Akal mereka pengetahuan mereka hanya terbatas pada dunia saja. Makanya ada doa Nabi yang mengatakan, wala taj'alid dunya akbar hammina wala mablagha ilmina. Mudah-mudahan puasa Ramadan kita tahun ini menjadi sebab bagi kita dimasukkannya kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala dan dibebaskannya kita dari siksa nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dengan puasa kita menjadi orang-orang yang semakin takut kepada Allah, yang betul-betul menggunakan akal kita untuk bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengetahui hakikat dunia dan akhirat, serta menginginkan, ya, kehidupan yang penuh dengan kenikmatan, keselamatan, kebahagiaan di akhirat kelak dan terselamatkan dari siksa api neraka. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.